Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah karena berkat ridho Allah, izinnya kita bisa kembali berkumpul di subuh ini. Insya Allah penuh keberkahan, insya Allah penuh keberkahan yang diberikan Allah. Semoga terluruskan niat kita ya, ummahat ya, ibu-ibu semua, teteh-teteh, untuk menuntut ilmu dan mencari, menggali teladan dari istri-istri Nabi. Salat serta salam kita curah limpahkan ke Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya hingga akhir zaman ya. Oke, selanjutnya mari kita buka agenda hmm, kajian subuh kita ini dengan bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Teh Dinda yang akan Masya Allah, sudah siap Teh Dinda? Bismillah Teh Dinda, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Teh Anggi yang sudah membuka acara ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para bunda dan umat sekalian yang alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Insya Allah saya akan membahas masih tentang series Ummahatul Mukminin, akan menjelaskan tentang sedikit salah satu istri Nabi yang bernama Zainab binti Huzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebentar ya. Di sini tidak ada. Jadi yang basic aja ya. Bisa Teh Dinda? Susah. Mana screen-nya? Tadi bisa, sekarang nggak ada ya. Diklik, terus ada advanced sharing option. Nggak bisa yang itu. Karena nggak kebuka sih filenya kan. Yang Oh, power. di close dulu aja, coba di close dulu. Adik kelas. Oke. Bentar. Bisa nggak dari teteh? Sok cobain. Sama Teh Dinda. Just. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan. Nggak ada dokumen WA yang nggak ada. Coba bentar. Gak bisa. Mohon maaf. Ini agak susah. Di dokumen. Ya. Nggak kebuka soalnya teh. Oh ya udah Teh, yang biasa aja tuh ya. Ini sih aku bingung. Jadi coba yang biasa aja Teh, yang dijadiin ini aja ya. Set Yang screen. web. Mm-mm. Tadi udah bisa sih kebuka tapi di mana ya? Mana? Ini ada nggak sih? Ada Ada. tuh sebenarnya.
Ada teh Putih. tapi masih putih. Ya, Masih putih. ya kan? Mana sih? Ini mana? Mana ya? Sebentar. Mohon maaf banget. Jadi lama nunggu. Nah, ada? Ada teh tapi masih putih. Putih? Ini di slide 2 coba teh di next. Ini kemarin slide satunya emang putih. Di next coba. Kelihatan? Putih dia begini. Masih? Putih. Next coba di next. Udah. Slide-nya. Bisa nggak? Udah, tapi nggak ada ya? Boleh minta tolong nggak diiniin? Bentar. Screen-nya aku dibantu. Di execute dulu teh. Oh. Nah, udah. Masuk teh. Udah ada masuk. Nah, Mm-mm. oke. Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang Ummu Zainab binti Khuzaimah. Beliau itu cukup untuk mendapat 2 gelar saja agar Allah memuliakan beliau. Antara lain ada Ummu Mukminin dan Ummu Masakin. Ummu Mukminin artinya ibu orang-orang mukmin dan Ummu Masakin yaitu ibu bagi orang-orang miskin. Kenapa beliau dijuluki Ummu Masakin? Yaitu karena beliau sering sekali memberi makan orang-orang miskin. Kok hilang? Gemar bersedekah serta membantu orang-orang fakir, orang-orang tidak mampu, dan orang-orang papa. Gelar ini beliau dapatkan sejak sebelum beliau mengenal Rasulullah dan juga sebelum. Jadi ketika zaman jahiliyah pun beliau itu sangat terkenal di kalangan di bangsa itu tuh adalah yang suka memberi gitu. Jadi empati beliau terhadap orang-orang yang kesusahan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu itu sangat besar. Lalu kita akan sedikit mengenal tentang nasab beliau. Jadi ayahnya beliau Zainab binti Khuzaimah itu bernama Khuzaimah bin Al-Harith bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sohsoh bin Muawiyah bin Bakr bin Hawazin bin Al-Hilaliyah. Ada menurut beberapa sumber yang saya baca itu saya tonton juga. Jadi ada beberapa dari panjang kaki ke atasnya kakeknya tuh bertemu dengan kakek Rasulullah. Nah, dari nasab ibunya beliau Zainab binti Khuzaimah bernama Hindun binti Auf bin Al-Harith bin Hamad Al-Himyariyah. Baik ibu dan ayah beliau dari Zainab binti Khuzaimah ini adalah keluarga terpandang dan bangsawan. Adapun saudara seibu dari Zainab binti Khuzaimah yaitu Maimunah binti Harithah yang merupakan salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah, Zainab sudah menikah 2 kali. Ini juga ada sedikit perdebatan kan antara apakah beliau menikah 2 kali atau sekali. Tuh. Nah, ini saya ambil yang suami pertama itu bernama At-Tufail bin Al-Harith. Sayangnya, beliau dicerai karena belum memiliki anak. Kemudian, Zainab binti Khuzaimah menikah lagi dengan lelaki bernama Abdullah bin Jahsy. Suami beliau ini merupakan seorang penunggang kuda
prajurit penunggang kuda yang paling perkasa. Beliau ikut dalam perang Uhud, kemudian alhamdulillah qadarullah gugur, beliau gugur dalam syahid dalam pada perang Uhud. Dan Zainab binti Khuzaimah pun turut serta turun dalam peperangan tersebut menjadi di bagian tim medis. Jadi membantu pasukan-pasukan anggota pasukan yang terluka, yang sakit. Nah, setelah dari selesai fase peperangan dan suami beliau gugur, tidak lama itu mungkin ya Rasulullah melamar Zainab binti Khuzaimah tepatnya pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Jadi kisah mengapa Rasulullah menikahi Zainab adalah karena Zainab adalah salah satu istri yang anggota pasukan perang itu gugur, sehingga akhirnya Zainab menjanda dan beliau menikahnya. Yang menikahkan adalah pamannya Zainab, yaitu bernama Qabisah al-Hilali. Perbedaan usia Zainab dengan Rasulullah adalah 27 tahun. Jadi ya Rasulullah sekitar umur 50 lebih ya pada saat menikah dengan Zainab. Terus Ummu Zainab binti Khuzaimah hidup bersama Rasulullah selama sekitar 2-3 bulan saja. Karena Ummu Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia pada usia 30 tahun. Tepatnya sekitar bulan Rabiul Tsani 4 Hijriah. Beliau istri Nabi yang meninggal dunia kedua setelah Khadijah ketika Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian Nabi Muhammad mengurusi jenazah beliau, memandikan, mengkafani, menyolatkan jenazah beliau, kemudian jenazah beliau dimakamkan di pemakaman di Baqi di Madinah. Beliau adalah wanita Ummul Mukminin pertama yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Hikmah yang bisa kita petik yaitu nilai kehidupan seseorang tidak dilihat semata dari panjang atau pendeknya umur. Meskipun usia beliau Ummu Zainab binti Khuzaimah ini hidup dengan Rasulullah itu singkat saja 2-3 bulan, namun beliau banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Jadi mudah insya Allah ia terletak pada berkah dan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Lalu keistimewaan amal soleh yang ada pada seseorang meski hanya satu akan menjadi penyebab kemuliaannya di sisi Allah. Jadi Allah itu menyenangi satu aktivitas, satu amal soleh yang kontinu, yang istiqomah dibanding kita banyak melakukan amalan ya yang sehari apapun itu, tapi hanya sebentar gitu. Kemudian banyak keutamaan jika kita memperhatikan fakir miskin dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain akan timbul rasa empati kita dan juga rasa syukur kita, juga ya kita juga ya ingat aja gitu. Bagi sebagian orang lain itu kehidupan kita saat ini adalah impian bagi mereka. Gitu. Sekian dari saya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan lagi kepada Teh Ani. Ya, Masya Allah. Teh, terima kasih. Bentar. Ya. Anggi izin off ya. Iya. Terima kasih Teh Dinda, Masya Allah, Alhamdulillah. Di Teteh, iya saya. Bentar. Teteh yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan tentang Zainab Khuzaimah binti Khuzaimah. Aku tambahin dari beberapa riwayat dan sumber ya. Iya. Ini sayang sini nak. Suaranya terdengar tidak? Terdengar. Terdengar sekarang mah. Benar. Jelas.
Tadi ini lagi flu. Nah, jadi kan Rasulullah, sebentar. Anggi udah oke. Nah, jadi kan Rasulullah SAW itu menikahi ada dua nama Zainab ya. Zainab bintu Hujaimah sama Zainab bintu Jahsi. Nah, yang pernikahan Rasulullah dengan Zainab ini kan semua pernikahan Rasulullah itu kan dengan wahyu ya, tidak dengan nafsu. Jadi pas nikah dengan Sayyidah Zainab ini selang 3 bulan, beberapa bulan ya, beberapa bulan dari pernikahannya dengan Hafsah. Nah, setelah menikah dengan Hafsah, tidak lama kemudian menikah dengan Zainab Zainab binti Huzaimah. Nah, pernikahannya ini awal mulanya karena yang tadi ya udah tadi diceritakan karena Rasulullah merasa iba gitu dengan seorang janda yang ditinggal mati syahid oleh sahabat Rasulullah. Nah, kematian sahabat Rasulullah ini menjadikan Rasulullah iba kepada Zainab dan menikahinya. Jadi ada yang bilang pernikahan ini hanya formalitas aja gitu ya, tidak didasari dengan rasa cinta gitu ya, seperti beberapa istri yang lainnya. Jadi hanya formalitas saja. Ditambah kenapa formalitas? Ya karena pernikahannya hanya berumur sekitar 3, ada yang bilang 3 atau 8 bulan gitu ya. Jadi beberapa orang di kaum Quraisy itu nikah sama Zainab itu hanya formalitas gitu, hanya ingin menaikkan derajat dan memuliakan Zainab. Nah, Zainab ini juga seseorang yang mulia ya, selain karena sahabatnya syahid itu, ya kan tadi ada beberapa riwayat, ada yang Abdullah bintu apa sih teh? Abdullah bin Jahsi ya, Tedina ya. Nah, ada yang eh, satu lagi teh siapa tadi teh Tufail ya. Nah, jadi mantan suaminya, nggak mantan sih ya, karena meninggal ya. Jadi suami sebelumnya dari Zainab itu dia Abdullah bin Jahsi itu seorang sahabat yang sangat mulia juga. Nah, dia ikut perang Uhud. Nah, dia sebelum perang Uhud pernah bilang gini, ya Allah, apabila saya mati syahid di perang Uhud, maka pertemukan saya dengan orang yang membunuhku dengan merobek perutku. Kata gitu. Kenapa gitu ya pengen mati syahidnya dengan dirobek perutnya gitu ya, dibunuh. Terus Abdullahnya berkata, karena kelak jika engkau bertanya kepadaku, kenapa kamu mati? Maka aku bisa menjawab, aku mati karenamu gitu, di perang Uhud. Saking mulianya gitu ya. Dan benar dikabulkan oleh Allah. Jadi Abdullah bin Jahas ini wafat syahid dengan keadaan perutnya terobek gitu ya oleh musuh, musuh. Nah, keistimewaannya tadi dijelaskan juga oleh Teh Dinda. Yang pertama, ikut serta dalam perang Badar menjadi tim medis. Nah, selain tim medis mengantarkan makanan, mengantarkan air. Jadi emang kemuliaannya tuh hatinya tuh lembut ya. Hatinya tuh lembut, suka bersedekah, suka dermawan sebelum dinikahi Rasulullah atau pada zaman jahiliyah. Nah, setelah dinikahi Rasulullah meningkatlah kemuliaannya ya. Tambah lagi bergemar bersedekahnya jadi bergerak umum masakin. Nah, terus dari saudara-saudaranya, kemuliaan lainnya, tadi belum dijelaskan sama Teh Dinda ya. Dari segi dari persusuan dari bapak dan dari ibu. Nah, jadi saudara-saudaranya, saudara-saudaranya Zainab ini orang-orang mulia semua gitu. Bahkan katanya diceritakan yang kisah beberapa kisah gitu ya. Ummu Masakin ini saudaranya ada Maimunah. Nah, Maimunah itu nanti dinikahi Rasulullah juga. Nah, kemudian ada Asma binti Uwais. Nah, Asma ini dekat dengan anaknya Rasulullah, dengan Fatimah Az-Zahra. Kemudian Asma ini nanti dinikahi Abu Bakar, dinikahi Ja'far. Kemudian setelah Fatimah Az-Zahra meninggal, Asma ini saudaranya Zainab dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Sayyidah Salma bin Uwais. Nah, ia adalah istrinya Hamzah. Hamzah kan paman Rasulullah ya. Tuh, Masya Allah kan saudara-saudaranya dinikahi oleh orang-orang yang mulia gitu ya. Nah, Zainab juga kan
kemuliaannya juga Masya Allah dari situ juga. Kemudian ada Ummu Fadl. Ummu Fadl Lubada ini dinikahi oleh Abbas. Nah, masih ingat gak Ummu Fadl ini siapanya Sayyidah Khadijah? Dulu pernah saya jelaskan ya, Ummu Fadl ini sama-sama jadi berperan dakwah ketika awal-awal eh, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan gitu. Jadi partnernya Sayyidah Khadijah gitu dulu tuh Ummu Fadl ini. Istrinya Abbas. Abbas juga paman Rasulullah. Kemudian ada Lubabah As-Sukroh. Dia juga adalah ibunda dari Khalid bin Walid. Nah, nanti panglima perang ya. Nah, jadi selain tadi kemuliaannya memasakin, dari segi nasab ibunya ya, Masya Allah Zainab ini orang-orang saudara-saudaranya orang-orang yang mulia. Nah, bahkan dulu itu, tapi selain yang mulia ada juga yang eh, bukan kurang mulia, apa namanya ya, eh, sifatnya buruk gitu ya. Jadi dulu itu ada saudaranya, saudaranya siapa? Saudaranya Zainab itu, yang salah satunya menyebarkan hadisul ifki, menyebarkan tentang berita bohongnya Aisyah itu, yang kalungnya hilang gitu. Kenapa kok dia menyebarkan itu? Nah, salah satunya dia ingin menaikkan derajat Zainab di mata Rasulullah. Jadi kan sama ini Rasulullah itu hatinya gitu ya cenderung cenderung cinta kepada Aisyah. Nah, jadi si saudara ini ingin menaikkan kecintaan Rasulullah kepada Zainab gitu saat itu teh. Jadi muncul sekarang mau dihasutnya biar saudaranya makin dicinta Rasulullah. Tapi akhirnya kan wahyu Allah turun kepada Aisyah dan dibersihkan kesucian dan kemuliaannya gitu dari tuduhan zina tadi. Kemudian, nah ada satu cerita nih tentang kebaikan Zainab. Jadi Zainab itu saking mulianya, jadi dia ingin memerdekakan satu budak, itu budaknya dia. Ingin memerdekakan budaknya dia, ingin membebaskan. Kan memerdekakan budak itu suatu pahala yang besar ya, pahala yang besar. Nah, terus dia cerita kepada Rasulullah ingin memerdekakan budaknya. Nah, tetapi Rasulullah bukan menolak, tapi lebih memberikan solusi gitu ya. Karena kan Rasulullah sangat menghargai pendapat istrinya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan kepada Zainab, wahai Zainab, daripada engkau memerdekakan budakmu, lebih baik engkau menyantuni keponakan-keponakanmu atau membebaskan keponakan-keponakanmu dari gembalaan kambing. Nah, maksudnya gembalaan kambing ini, jadi rata-rata nih keluarganya Zainab ini kurang gitu ya, tidak mampu, banyak yang yatim, banyak yang miskin. Nah, kemudian salah satu solusi dari kemuliaan Rasulullah itu menyarankan daripada memerdekakan budak, udah gitu angkat derajat saudara-saudaranya gitu ya. Yang ini karena kan sedekah atau sedekah atau beramal gitu ya. Beramal itu kan lebih baik ke kerabat dekat gitu ya. Keluarga. Ke keluarga dulu. Kenapa kalau begitu? Ya, masa dia terkenal gitu ya. Oh, sering menyantuni fakir miskin kayak gitu, tapi saudara-saudaranya yang terdekatnya melarat gitu ya, tidak mampu kan ini di luar syariat ya, ketentuan syariat. Jadi kalau kata Allah, kata Rasulullah itu, kata Allah itu, beribadahlah dengan apa yang Allah cintai, beribadahlah dengan apa yang lebih Allah senangi daripada apa yang kamu senangi gitu ya, daripada hawa nafsu kamu gitu. Emang sih Zainab senang gitu ya, ingin banget memerdekakan budak, tapi kan ada yang lebih mulia daripada itu. Gitu. Jadi itu juga salah satu quotes gitu ya, beribadahlah dengan apa yang Allah senangi daripada apa yang kamu senangi. Jadi ibadah juga ada ininya ya, ada adabnya juga ya. Jadi ada nggak mendang-mending gitu ya, mending ini apa mending itu, coba aja lihat dulu gitu ketentuan syariatnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia gitu untuk kita lakukan. Nah, kemudian tadi uh, Zainab ini satu-satunya istri yang wafat setelah dia ya, satunya istri wafat ketika Rasulullah masih hidup gitu ya, Rasulullah masih hidup. Dimakamkan tadi di Baki ya. Pertama kali istri Rasulullah yang dimakamkan di Baki itu Zainab. Kemudian kalau Khadijah dimakamkan di Al-Hujun ya, Mekah gitu ya. Gitu. Mungkin itu tambahannya. Semoga keberkahan menyertai kita dan semoga kita nanti didekatkan hatinya dengan
Ibunda Zainab dan dikumpulkan bersamanya nanti di surga kelak ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau Zainab ini kan karena kehidupannya yang singkat ya dengan Rasulullah 3 sampai 8 bulan gitu, jadi tidak banyak cerita dan riwayat tentang beliau. Jadi emang singkat gitu ya penjelasan hari ini. Emang tidak banyak yang diriwayatkan gitu. Ada yang ingin menambahkan atau ditanyakan? Cukup setengah jam saja ini ya. Insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi, Umahat? Kita sapa dulu nih, ada siapa nih? Teh Ai, Teh Anggi, Teh Desi, Teh Dinda, Teh Evi, Teh Kania, Teh Lipur, Teh Mayang Sari, Teh Nur Khalidah, Teh Sausan, Teh Umu Faza, Teh Umu Naiza. Ih, Masya Allah ini teh para perempuan tangguh ya, yang subuh-subuh udah nangkring. Teh Fitri juga udah nangkring di laptop, di HP. Ini teh suatu hidayah gitu ya. Allah yang menggerakkan berkumpul di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal-amal ya teh ya. Amal-amal, astagfirullah. Jadi amal baik. Teh Anggi, mangga dikembalikan ke Teh Anggi. Tutup aja teh. Kita tutup aja nih teh. Isi ada yang mau nambahin, nanya atau bercerita lagi gitu. Ya, silahkan teteh-teteh. Kalau nggak ditanya, kita yang nanya nih. Nah, kita yang nanya nih ntar nih. Ada ini yang ada yang tanyain, insya Allah ya udah jelas. Karena riwayatnya sudah jelas, karena ini udah jelas kayaknya cukup untuk penjelasannya ya. Jadi 30 tahun tapi sudah muliakan menjadi salah satu istri Nabi. Mudah-mudahan kita juga bisa mengoptimalkan waktu kita yang sebentar lagi ini. Cukup teh, jazakillah khairan. Wa jazakillah khairan. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ini baru jam. Alhamdulillah, terima kasih Teh Dinda. Terima kasih Teh Dinda, terima kasih Umurin. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung agenda kita. Insya Allah, Allah mudahkan lagi kembali pertemuan kita di satu pekan depan. Menggali dan meneladani dari kisah-kisah istri Nabi. Baik, untuk menutup agenda kita. Di foto dulu Teh Anggi. Oh iya, mangga. Anggi kisah Kamera. ini ya, kita siap-siap kameranya yang memungkinkan untuk on kameranya. Siapa yang foto Teteh? Boleh, bebas. Anggi di handphone soalnya. Oh ya, boleh sama aku aja. Udah pada on belum kameranya? Udah ya, Teh Liput, Teh Fitri, Teh Ai, Teh Evi, Teh Kania, kalau bisa off kan off ya. Teh Umu Naza juga. Oh ini ternyata wajahnya Teh Nur Khalidah, Teh Umu Faza, Teh Mayang ya. Teh Desi, Teh Liput, Teh Sausan. Siap ya. Senyum ya Bu Ibu ya. Hitung sampai 3 sampai 5 teh cekrek. 3. Siap. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Iya. Lagi ya. Udah, save dulu. Siap, lagi ya. 1, 2, 3. Dah, alhamdulillah. Mangga Teh Anggi ditutup ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Baik, untuk menutup agenda kita, mari kita beristighfar bersama ya 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kesalahan yang tidak disengaja. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. wabarakatuh.